Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnold Harul Fadil dengan NIM 4182101197, Prodi Sistem Informasi. Dan pada kali ini saya akan mengerjakan UAS Komputer Masyarakat dengan dosen Bu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Saya akan menjawab soalan pertama. Soal pertama itu, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Sifat HKI atau hak kekayaan intelektual adalah yang pertama itu memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila waktunya telah habis, maka si pemilik merek atau paten dan semacamnya memiliki opsi untuk diperpanjang atau tidak diperpanjang. Yang kedua bersifat eksklusif dan mutlak. Eksklusif maksudnya hanya dimiliki oleh pihak yang mengajukan, sehingga jika ada pelanggaran atas HKI, orang yang memiliki HKI itu bisa menuntut. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada hak cipta. Hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang di dalamnya mencakup program komputer. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Yang kedua ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif inventor atau invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensinya sendiri merupakan ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Yang ketiga itu ada hak merek. Hak merek ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang keempat ada hak industri. Hak eksklusif ini itu diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Yang kelima itu ada hak indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Misalnya kopi Toraja, batik Yogyakarta, kain tapis Lampung. Yang keenam itu ada hak rahasia dagang. Hak rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh si pemilik rahasia dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya itu seperti rahasia dagang pada produk GFC dengan 11 bumbu rahasianya yang masih saya pikirkan saat ini. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan hak kekayaan industri dan hak kekayaan teknologi informasi. Yang pertama itu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang bersifat menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan, dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk
membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. Hak paten adalah hak eksklusif inventor atau invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Yang kedua itu ada hak merek. Hak merek itu adalah hak eksklusif untuk pemilik merek yang sudah terdaftar dalam menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan produk barang dan jasa atau sesuai dengan kelas dan jenis produk barang atau jasa. Selanjutnya hak kekayaan teknologi informasi. Hak kekayaan teknologi informasi adalah hak yang mengatur segala suatu kepemilikan, pengembangan dan menciptakan sebuah teknologi informasi. Dalam hak kekayaan teknologi informasi terdapat beberapa hak. Yang pertama itu ada hak komersil. Hak komersil adalah perangkat lunak yang dikembangkan untuk tujuan komersil atau memperoleh keuntungan. Sebagian besar perangkat lunak komersil merupakan perangkat lunak berpemilik. Apabila menggunakan perangkat jenis tersebut, maka Anda juga harus membayar lisensinya. Yang kedua itu ada perangkat lunak berpemilik. Perangkat lunak ini tidak bebas atau semi bebas. Kalian bisa menggunakannya, mengedarkannya, dan memodifikasi perangkat kategori tersebut apabila mendapatkan izin dari si pemilik. Yang ketiga itu ada perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas merupakan kategori perangkat lunak yang dapat digunakan, salin, dan modifikasi untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentunya itu misalkan pendidikan dan kepentingan-kepentingan lain yang belum tentu diizinkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Teknologi informasi dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin komputer dan telekomunikasi dan teknik yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, manipulasi, mengantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peran penting dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Penyebaran informasi, suara, gambar, teks, dan angka yang berasaskan mikroelektronik. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Dan dari pengertian di atas ini dapat disimpulkan bahwa etika dalam teknologi informasi atau IT berfungsi adalah sekumpulan nilai mengenai besar salah dalam proses pengumpulan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Contoh etika dalam profesi di bidang IT itu ada penjualan online ya. Penjualan online itu ada transaksi di pasar online harus mempunyai peraturan yang harus diikuti pemakainya dalam dunia maya. Semua user pemakai yang menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam dunia IT. Dengan demikian kita dapat menikmati kecanggihan dunia IT itu dengan nyaman lah. Jadi itu aja. Next, nomor 4. Jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah teknologi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam
menggunakan informasi dan teknologi komunikasi. Definisi lain dari masyarakat informasi adalah suatu kegiatan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Selanjutnya, nomor 5. Bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Berikan contoh kasus yang menggunakan UU ITE. Penggunaan internet di dunia maupun di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Tentunya ada sisi positif dan jaringan internet yang tinggi. Namun dari sisi negatifnya tentu internet atau teknologi informasi ini menjadi tools baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk merugikan orang lain. Dan perkembangan kejahatan komputer untuk saat ini semakin menjadi-jadi ya. Dan di bawah ini adalah contoh kasusnya. Oh ya, kejahatan komputer ini tuh bukan hanya cyber crime atau enggak kejahatan ransom. Kejahatan ini tuh bisa juga seperti yang di bawah ini. Contoh kasusnya itu Said Didu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melaporkan mantan Sekretaris Kementerian Badan Milik Negara BUMN Said Didu ke Barreskrim Polri. Dan laporan ini dibuat oleh kuasa hukum Luhut Arif Pratmajaya dan terdaftar dengan nomor LPB 0187 IV 2020 Barreskrim tertanggal 8 April. Masalahnya itu apa sih? Masalahnya itu Said Didu ini mengupload sebuah video di kanal YouTube pribadinya yang berjudul Luhut hanya pikirannya uang-uang saja. Dan itu yang membuat Luhut Panjaitan itu merasa dicemarkan lah nama baiknya. Jadi si Said ini dilaporkan dengan pasal 45 ayat 3, pasal 27 ayat 3 UU ITE, dan pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi intinya tuh kasus-kasus kejahatan komputer tuh bukan hanya seperti tadi cybercrime atau enggak yang lainnya. Itu ada kasus pencemaran nama baik, kasus ujaran kebencian, itu semua termasuk kejahatan komputer ya. Dan ada pasal-pasal UU ITE yang mengatur semua itu. Oke, next nomor 6. Jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Ya mungkin jawaban ini akan sedikit sama oleh teman-teman saya yang lain, kelompok saya sendiri terutamanya. Jadi acara yang pertama itu pembukaan oleh MC webinar saat dimulai dari harapan kelompok kita. Yang pertama tuh acara pembukaan oleh MC webinar ini dan dimulai oleh pembicara, mulai dari MC yang ngomong itulah. Terus yang kedua itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMB. Dan yang ketiga sambutan oleh Wakahumas SMK Media Informatika dan ketua pelaksana webinar ini. Ketuanya tuh saya sendiri. Yang keempat itu ada inti acara penyampaian materi tentang video editor dan OpenShoot. Dan di sini kami menjelaskan tentang pengertian video editor, tugas dari seorang video editor, prospek masa depan, jenjang karir, dan pengenalan OpenShoot, sejarahnya dan fitur-fitur yang ada di aplikasi OpenShoot ini.
Setelah itu ada pelatihan dan tutorial memakai bagaimana sih cara menggunakan OpenShoot sebagai bentuk mengedukasi siswa-siswi yang ikut acara webinar tersebut. Yang selanjutnya juga ada sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini ada sekitar tiga pertanyaan yang diajukan oleh peserta dari webinar. Selanjutnya ada acara kuis, dan kuis ini terdapat juga 3 pemenang yang menjadi kategori pemenang kuis. Dan selanjutnya ada sesi foto bersama. Sesi foto bersama ini sebenarnya diwajibkan kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya, tapi hanya 3-4 orang yang buka kameranya. Dan yang terakhir itu adalah penutupan oleh MC. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.